Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windy Kurnia Putri, NIM 2004-2297. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas pertemuan 7 pada mata kuliah Ekonomi Politik. Adapun judul presentasi saya pada hari ini ialah Ekonomi Politik Pembangunan dalam Teori Sosialis dan Teori Pilihan Publik. Teori sosialis dalam konteks ekonomi politik pembangunan. Yang pertama, meta ekonomi sosialis. Ekonomi sosialis bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, sifat kolektif produksi, di mana produksi dalam ekonomi sosialis dimiliki secara kolektif oleh masyarakat, bukan individu atau perusahaan. Yang ketiga, pemerataan akses, di mana edukasi, layanan kesehatan, dan pekerjaan menjadi hak yang merata bagi semua warga dalam sistem sosialis. Kemudian yang terakhir, peran negara, di mana negara memiliki peran sentral dalam mengawasi dan memastikan keadilan dalam distribusi sumber daya ekonomi. Prinsip-prinsip dalam teori sosialis, yang pertama penguasaan kolektif atas sumber daya, di mana semua pengaturan bersama untuk kepentingan semua warga negara. Yang kedua, pemerataan distribusi kekayaan, yang memiliki tujuan utama untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Yang ketiga, pentingnya peran negara, di mana intervensi negara dalam mengelola sektor vital ekonomi. Kritik terhadap teori sosialis dalam ekonomi politik pembangunan. Yang pertama, kendala kebebasan individu, di mana sistem sosialis ini dianggap menghambat kebebasan individu dalam membuat pilihan ekonomi sendiri. Yang kedua, kurangnya insentif, di mana kritik ini muncul akibat kurangnya insentif yang dapat meredam inovasi dan produktivitas dalam masyarakat. Yang ketiga adalah birokrasi yang berlebihan. Adanya birokrasi yang berlebihan dapat menyulitkan proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan ekonomi. Teori pilihan publik dalam konteks ekonomi politik, di mana teori pilihan publik adalah pendekatan analisis kebijakan publik berdasarkan perilaku rasional individu dan kelompok dalam pengambilan keputusan ekonomi dan politik. Teori ini berfokus pada bagaimana keputusan publik dibuat, serta bagaimana pilihan tersebut mempengaruhi kebijakan ekonomi, politik, dan pembangunan. Konsep dasar teori pilihan publik. Teori pilihan publik merupakan teori ekonomi yang mempelajari bagaimana keputusan politik diambil dan dipengaruhi oleh preferensi individu atau kelompok dalam masyarakat. Teori ini menekankan pentingnya aspek politik dalam pengambilan keputusan ekonomi dan pilihan kolektif yang dapat mempengaruhi arah kebijakan publik. Berikut perbandingan antara teori sosialis dan teori pilihan publik. Yang pertama, teori sosialis, di mana menekankan pada kepemilikan bersama dan distribusi sumber daya secara merata untuk kesejahteraan kolektif. Dan begitu pula teori pilihan publik menekankan kepada kepentingan individu dalam pengambilan keputusan ekonomi dan tata kelola publik. Perbandingannya, sementara teori sosialis menekan pada persamaan, lalu teori pilihan publik menyoroti kepentingan individu dalam keputusan kolektif. Implikasi teori sosialis dan teori pilihan publik terhadap pembangunan ekonomi. Yang pertama, pengaruh terhadap pembangunan infrastruktur, yaitu mendorong pembangunan infrastruktur publik. Yang kedua, distribusi kekayaan. Dan yang ketiga, peran pemerintah selaku pengatur dan pengawasan pemerintahan yang kuat atas sektor ekonomi. Teori sosialis cenderung meningkatkan pembangunan berorientasi pada kepentingan sosial, sementara teori pilihan publik menyoroti peran regulasi dan intervensi pemerintah dalam pembangunan ekonomi. Implementasi dari kedua teori tersebut, kebijakan ekonomi dan distribusi kekayaan dalam masyarakat. Berikut adalah studi kasus dari penerapan teori sosialis dalam pembangunan ekonomi, yaitu pertanian yang kolektif,
di mana bentuk penerapan teori sosialis dalam sektor pertanian dengan program pertanian kolektif. Kemudian BUMN, Badan Usaha Milik Negara, di mana peran BUMN dalam menerapkan teori sosialis untuk mengelola sektor-sektor strategis. Kemudian penerapan teori pilihan publik dalam pembangunan ekonomi. Keputusan kolektif dalam investasi infrastruktur, kemudian penentuan anggaran untuk program kesehatan masyarakat, pengambilan kebijakan di bidang pendidikan, keputusan pemerintah dalam alokasi sumber daya publik, kemudian proses penganggaran dan alokasi dana untuk layanan kesehatan, serta yang terakhir ialah kebijakan publik dalam sektor pendidikan di tingkat nasional. Baik, sekian dari hasil presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.